Dalam sejarah kuno Jepang, terdapat sebuah kota yang setiap 50 tahun sekali akan didatangi oleh iblis. Iblis itu akan merasuki satu orang dan memaksanya melakukan pembantaian besar-besaran, menciptakan teror yang begitu mengerikan, hingga seluruh kota dipenuhi ketakutan. Hanya segelintir orang yang mengetahui kisah kelam ini, dan hanya mereka yang benar-benar bernyali yang mungkin berani untuk menghentikannya. Berlatar di sebuah kota di Jepang bernama kota Shinjo, kisah ini dimulai dengan memperlihatkan kediaman seorang bos Yakuza. Ia baru saja mendapat kabar yang tidak menyenangkan tentang salah satu mitra bisnisnya yang memilih menggunakan jasa pihak lain sebagai pelindungnya. Alih-alih langsung meluapkan amarah kepada sang mitra, bos tersebut justru melampiaskan kekesalannya dengan memanggil anak buahnya untuk maju ke depan. Di saat yang bersamaan, di luar kediaman, muncul sosok misterius yang mulai menumbangkan para penjaga satu persatu. Tak lama kemudian, darah terlihat mengalir dari atas jendela, menandakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Begitu mereka menyadari adanya ancaman, si bos pun segera dibawa keluar untuk diamankan. Inilah Sakata, seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan julukan legenda iblis dari kota Shinjo. Sakata merupakan seorang petarung tunggal yang selalu bekerja sendiri dan tak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan setiap misi yang diberikan padanya. Kini Sakata harus berhadapan dengan pengawal pribadi sang bos, pria bertubuh besar yang cukup tangguh dalam pertarungan. Namun, kekuatan fisik dan kemampuan bertarung tampaknya masih belum cukup untuk bisa menandingi seorang Sakata. Setelah menebas tangan si pengawal dengan golok, Sakata langsung menuju ke kamar sang bos, yang kini terlihat sudah kehilangan keberaniannya. Kesan awal sebagai sosok kejam dan ditakuti pun seketika hilang saat ia menyadari bahwa di depannya berdiri orang yang jauh lebih sadis darinya. Masih dengan golok tajam buatan Tiger Blade, Sakata pun langsung menebas sang bos tanpa ragu. Dan ini Akira, sahabat sekaligus agen yang biasa memberikan misi kepada Sakata. Ternyata, aksi barusan merupakan tugas terakhir Sakata sebelum ia memutuskan untuk pensiun, karena kini ia telah memiliki sebuah keluarga kecil dan ingin fokus menjalani kehidupan barunya. Setibanya di rumah, Sakata langsung disambut oleh putri kecilnya yang sangat menggemaskan, disusul pelukan hangat dari sang istri. Semuanya terasa begitu normal. Inilah kehidupan damai yang sudah lama diidamkan oleh Sakata, jauh dari pertumpahan darah dan segala bentuk kekejaman. Namun, tepat setelah Sakata selesai mandi dan hendak menemui keluarganya, tiba-tiba beberapa pria bertopeng dengan wajah menyeramkan tiba-tiba menyerbu rumahnya. Sakata sempat memberikan perlawanan, namun semua berubah saat keluarganya ikut terseret dalam kekacauan itu. Saat itulah, Sakata benar-benar tak berdaya. Sang pemimpin mereka, yang dikenal dengan sebutan Master dan mengenakan topeng iblis bertanduk, mengucapkan terima kasih kepada Sakata atas jasanya membantai seluruh kelompok Yakuza di kota ini. Semua ancaman telah disingkirkan, dan setiap ormas kekerasan telah dimusnahkan. Kini, kota Shinjo akan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Namun, masih ada satu ancaman yang tersisa, yakni Sakata itu sendiri. Maka dari itu, kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghabisi nyawa Sakata demi mewujudkan kedamaian yang sepenuhnya di kota Shinjo. Dan ya, mereka benar-benar menghabisi nyawa istri dan anak Sakata, dua orang tak berdosa yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun karena telah menjadi saksi mata, mereka pun terpaksa dibunuh. Dengan penuh amarah dan luka mendalam, Sakata bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan datang kembali dan membantai mereka semua satu persatu. Tapi untuk saat ini, Sakata tak bisa berbuat apa-apa.
Ia benar-benar tak berdaya hingga akhirnya ditembak tepat di kepala. 全員殺す。待ってるよ。12 tahun kemudian, secara mengejutkan, Sakata ternyata masih hidup. Tembakan yang ia terima malam itu memang tidak merenggut nyawanya, namun meninggalkan luka yang sangat serius. Peluru yang menyentuh bagian saraf halus di otaknya membuat Sakata harus menjalani hidup dalam kondisi lumpuh seumur hidup. Orang yang paling berjasa dalam menyelamatkan hidup Sakata tentu saja adalah Akira, yang pada malam itu datang tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu tanpa mendapatkan imbalan apapun, Akira tetap setia merawat Sakata. Ia memberinya tempat tinggal sederhana, lengkap dengan seorang pengasuh yang siap merawatnya setiap hari. Sejenak kita tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke acara konferensi pers yang memperlihatkan sang bapak wali kota bernama Sunohara. Sudah 12 tahun sejak ia memimpin kota Shinjo menjadi kota yang nyaman, aman, dan lebih baik. Kini ia sedang membangun sebuah resort mewah pariwisata yang di dalamnya ada berbagai fasilitas hiburan, seperti bioskop, restoran, kasino, dan lain sebagainya. Yang katanya dibangun untuk meningkatkan perekonomian kota Shinjo demi kebaikan bersama. One-stop no risokyo, それがMahoroba desu. Saat sesi tanya jawab berlangsung, seorang jurnalis dengan nyali besar mengajukan pertanyaan tentang banyaknya kasus orang hilang selama masa kepemimpinan Sunohara. Sempat terlihat panik dan kebingungan menjawab. Sunohara pun akhirnya merespons dengan nada tinggi, berkata, "Mana buktinya?" Situasi pun memanas hingga moderator terpaksa menghentikan sesi tanya jawab tersebut. Ternyata, data yang dimiliki oleh sang jurnalis berasal langsung dari seorang mantan anggota Yakuza yang dibayar untuk membocorkan sejumlah informasi penting. Intinya, Sunohara, sang wali kota, tidak sebaik yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Ada begitu banyak hal mengerikan yang tersembunyi di balik kepemimpinannya, dan semua itu belum diketahui publik. Fakta-fakta inilah yang membuat sang jurnalis semakin tidak sabar untuk segera mengungkap semuanya ke permukaan. Hah? Dan ya, tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng iblis merah yang menghantam kaca mobil hingga pecah, lalu langsung berlari mengejar sang jurnalis. Setelah sang jurnalis tewas, muncul seorang pria lain dengan topeng kakek tua. Ia mendekati mantan anggota Yakuza itu dan memaksanya untuk berlutut, lalu menyuruhnya memasukkan pistol ke dalam mulutnya sendiri. Dan dengan begitu, tamatlah riwayat satu-satunya orang yang mengetahui kebusukan sang wali kota. Kembali ke Sakata, yang malam itu sedang diajak berjalan-jalan oleh sang pengasuh. Tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung menikam dari belakang. Dan ternyata, pria itu adalah si pengawal yang tangannya pernah ditebas dalam kejadian di awal cerita. Namun, saat menyadari bahwa Sakata kini lumpuh dan bahkan tak bisa mengingat apapun, niatnya untuk membalas dendam pun sirna. Ia akhirnya membiarkan Sakata tergeletak begitu saja tanpa melanjutkan serangannya. Dosa. Ha? Sakata pun segera dilarikan ke rumah sakit dan ditempatkan di bawah penjagaan 2 orang polisi untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Tak lama, seorang kapten polisi yang cukup tersohor di kota Shinjo datang dan menyerahkan selembar uang kepada kedua penjaga itu, menyuruh mereka ngopi di luar. Dengan begitu, sang kapten bisa masuk dengan leluasa dan melihat Sakata dari jarak dekat. Hisashiburi da na, Sakata. Setelah memastikan bahwa pria itu memang benar Sakata, Anda mungkin akan terkejut mengetahui siapa sebenarnya sang kapten polisi. Ia adalah salah satu dari orang yang ikut menyerbu rumah Sakata 12 tahun lalu. Sosok bertopeng kakek tua, pelaku yang juga membunuh mantan anggota Yakuza, ternyata adalah dirinya. Dan saat Sakata menyadari bahwa orang di depannya adalah salah satu pembunuh anak dan istrinya, tiba-tiba saja ia mampu menggerakkan mata dan jarinya. Dan inilah yang kemudian terjadi.
Tak lama kemudian, dua petugas kembali dan sempat terkejut saat melihat sang kapten tengah memakai topeng. Saat mereka berdua sibuk membantu mengembalikan Sakata ke atas ranjang, sang kapten tiba-tiba mengambil pistol milik salah satu dari mereka. あとはお任せください。 Ya, salah satu dari mereka ternyata masih satu komplotan dengan sang kapten, sementara yang baru saja dibunuh adalah polisi jujur yang dianggap berpotensi membahayakan karirnya. Seorang dokter yang kebetulan melihat kejadian itu dari luar ruangan pun langsung ditarik masuk ke dalam. Dan Anda semua tentu sudah bisa menebak bagaimana nasibnya. Sakata tiba-tiba bangkit dan menyerang saat kedua orang itu sedang lengah. Saat ini, kondisi tenaganya telah pulih sekitar 60%. Dan lihatlah, apa yang mampu Sakata lakukan hanya dengan 60% kekuatannya. Menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya, salah satunya selang infus, Sakata mencoba membunuh sang kapten dengan cara mencekiknya. Namun saat upaya itu gagal, Sakata segera meraih Gordon. Dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi salah satu pelaku pembunuhan keluarganya, Sakata yang masih pincang perlahan berjalan menuju pintu keluar, tepat saat Akira datang untuk menjemputnya. Sejenak, kita tinggalkan Sakata dan beralih ke sebuah pabrik narkoba milik sang master. Pabrik ini dikelola oleh salah satu anak buahnya, yang akan kita sebut sebagai si pengelola, pria bertopeng iblis bertanduk satu. Ia baru saja menerima kabar bahwa Sakata ternyata masih hidup, dan kemungkinan besar akan datang ke pabrik itu untuk menuntut balas dendam. Tak hanya menghubungi si pengelola, sang master juga menghubungi salah satu anak buah lainnya, pria yang dijuluki si Serigala, yang menjabat sebagai koordinator penyeleksi barang-barang baru yang didatangkan dari luar kota. Kepadanya, sang master juga memberikan peringatan bahwa Sakata mungkin akan datang untuk menuntut balas dendam. Dengan penuh percaya diri, si Serigala yang saat itu sedang bersiap mencicipi salah satu barang, justru mengatakan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menemui Sakata. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa sang master juga menghubungi satu anak buah lainnya, yaitu Akira. Ternyata, dalam pembantaian keluarga Sakata 12 tahun yang lalu, Akira turut terlibat. Ia dibayar untuk membocorkan seluruh informasi dan identitas asli Sakata. Maka, semua bantuan yang ia berikan selama 12 tahun terakhir sebenarnya adalah bentuk penyesalan mendalam atas kematian istri dan anak Sakata. Setelah menembak Sakata dari belakang, Akira bersama asistennya membawa jasad Sakata ke lokasi pabrik milik si pengelola, sesuai dengan perintah dari sang master. Sesampainya di sana, dan setelah memastikan bahwa jasad tersebut memang benar-benar Sakata, mereka pun membuang tubuhnya ke atas mesin konveyor untuk dihancurkan bersama tumpukan sampah yang ada di sana. Namun, tiba-tiba ternyata Sakata masih hidup, dan semuanya adalah bagian dari rencana untuk menuntut balas dendam kepada si pengelola. Semua ini bisa terjadi berkat bantuan Akira, yang diam-diam lebih berpihak kepada sahabat lamanya. Namun, karena si pengelola terus memantau monitor CCTV, ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi penjaga di gerbang depan dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Akira beserta asistennya. Setelah dipastikan bahwa Akira masih hidup, kini fokus beralih pada Sakata yang tengah mengamuk dan membantai habis semua penjaga di pabrik tersebut. Tanpa banyak bicara, tanpa ocehan tak penting, inilah aksi brutal Sakata. Setelah
Setelah menghabisi semua penjaga, Sakata langsung menuju ruangan tempat si pengelola biasanya berada. Namun ternyata, pria bertopeng itu sudah berada di luar sambil menggenggam ponsel yang siap digunakan untuk memicu ledakan besar. Dan inilah yang kemudian terjadi. Setelah Sakata dipastikan tewas dalam ledakan, si pengelola pun segera memberi kabar kepada sang master mengenai keberhasilannya. Namun, tak lama kemudian, muncullah Sakata, berjalan tertatih dengan tubuh terbungkus kain tebal yang melindunginya dari asap dan kobaran api. Tiba-tiba, muncullah Akira yang langsung menabrak si pengelola hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi terluka parah, si pengelola akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kematian keluarga Sakata. Namun, tanpa memberi kesempatan untuk menyelesaikan pengakuannya, Sakata langsung menembaknya, tanpa ragu, tanpa ampun. Berlokasi di dalam sebuah kapal tua, Sakata menginterogasi si pengelola untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam komplotan mereka. Tiba-tiba, ponsel si pengelola berdering, dan ternyata panggilan itu berasal dari sang master. Saat mendengar ancaman Sakata yang bersumpah akan membantai semua orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, Master justru balik mengancam. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa anak kandung Sakata ternyata masih hidup, dan selama 12 tahun ini telah dirawat dengan baik oleh si serigala, yang berpura-pura menjadi ayah kandungnya. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Anda mungkin akan cukup terkejut saat mengetahui sosok asli sang master, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah wali kota Sunohara sendiri. Pria terhormat yang selama ini dikenal baik di hadapan publik, ternyata menyimpan rahasia mengerikan di balik pencitraannya yang sempurna. Selesai dengan si pengelola yang tewas setelah dihajar hingga babak belur, kini perhatian kita beralih pada sosok Ryo, putri kandung Sakata yang dulu masih kecil dan kini telah tumbuh menjadi seorang remaja. Si serigala yang selama ini berpura-pura menjadi ayah kandungnya tampak seolah merawat dengan penuh perhatian. Namun di balik sikap manisnya, tersembunyi niat jahat yang perlahan mulai muncul, terutama saat usia Ryo dianggap sudah cukup untuk menahan rasa sakit. Ryo, 気をつけてな。Ryo sendiri memiliki hobi memanah dan bahkan telah menjuarai beberapa ajang lomba panahan tingkat kabupaten. Sementara itu, di tempat lain, Sakata tengah menemui seorang kawan lamanya yang berprofesi sebagai informan demi mencari tahu di mana alamat si serigala berada. Tanpa membuang waktu, Sakata langsung mendatangi kediaman si serigala. Di sana, ia menemukan deretan foto putri tercintanya dari masa kecil hingga beranjak remaja. Dan tepat saat si serigala pulang, Sakata yang dipenuhi amarah pun langsung menyerangnya dan menghajarnya habis-habisan. Ryo sudah berdiri dalam posisi siap, dengan busur yang tertarik dan anak panah yang mengarah tepat ke dada. Ia melakukan itu demi melindungi si serigala, pria yang selama ini ia anggap sebagai ayah kandungnya. Meskipun Sakata hanya terdiam, menatap mata putrinya dengan sangat dalam, Ryo tetap melepaskan anak panah itu tanpa ragu. Ryo. Tak lama, setelah Sakata melarikan diri dengan anak panah yang masih menancap di bahunya, muncullah salah satu anak buah master, pria bertopeng iblis merah, yang datang untuk membawa Ryo, dengan maksud menjadikannya sandera. Sementara itu, Sakata menerima panggilan telepon dari sang master yang mengundangnya untuk datang ke resor mewah miliknya yang baru dibangun demi menyelesaikan semua permasalahan ini.
Bukannya pergi ke klinik atau puskesmas untuk mengobati luka di bahunya, Sakata justru memilih langsung menuju markas lamanya, tempat yang dulu menjadi saksi bisu masa kejayaannya saat masih aktif di lapangan. Di sana, puluhan senjata tajam dan perlengkapan tempur masih tersimpan rapi. Namun, Sakata tetap memilih satu senjata, yakni golok unik kesayangannya yang telah menemaninya di masa lalu, serta jaket kulit hitam yang menjadi ciri khasnya. Setibanya di lokasi resort mewah milik sang master, ia mengirimkan mobil kosong untuk mengalihkan perhatian para penjaga di gerbang utama. Sementara itu, Sakata masuk diam-diam lewat jalur tersembunyi di sisi barat bangunan. Begitu berada di dalam, ia langsung berubah menjadi sosok pemburu tanpa ampun. Yang barusan belum seberapa. Karena saat Sakata mulai menaiki anak tangga menuju lantai yang dituju, ia masih harus berhadapan dengan puluhan penjaga yang terus bermunculan. Setelah menyelesaikan perlawanan di tangga, Sakata pun melangkah menuju salah satu ruangan. Dan inilah si serigala yang ditugaskan oleh sang master untuk menghadang Sakata. Pertarungan pun berlangsung singkat, karena pada dasarnya serigala hanya pandai berbicara tanpa disertai kemampuan bertarung yang memadai. Usai mengalahkan serigala, Sakata yang sudah kehabisan tenaga pun melangkah menuju lift yang akan membawanya langsung ke lantai paling atas. Tapi, coba tebak, siapa lagi yang muncul kali ini? Setelah menghabisi lebih dari 100 orang dalam satu waktu, Sakata pun langsung menuju ruangan tempat Ryo berada. Namun ternyata, kini, Sakata ditawan dalam posisi yang sangat mirip dengan kejadian tragis saat keluarganya dibantai 12 tahun silam. Sambil mengancam akan memenggal kepala Ryo, sang master, yang tak lain adalah wali kota Shinjo, mulai mengungkapkan tujuan sebenarnya. Niatnya sebenarnya mulia, menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, bebas dari preman, aman dari pertamax oplosan, bersih dari penyalahgunaan mobil dinas, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Namun, metode yang digunakan master terbilang kejam. Ia tak segan mengeksekusi pejabat korup tanpa jejak, menghabisi pengusaha yang menolak kerjasama, menggunakan uang dari bisnis narkoba untuk membangun kota, dan siap memerangi siapapun yang mencoba menghalangi misinya. Sesuai dengan narasi di awal video, disebutkan bahwa iblis akan datang ke kota Shinjo setiap 50 tahun sekali untuk melakukan pembunuhan massal. Sang master, yang tak lain adalah Pak Wali Kota, meyakini bahwa iblis tersebut telah merasuki tubuh Sakata, sosok yang dikenal sebagai pembunuh bayaran legendaris. Maka selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang master juga berambisi menjadi orang pertama yang berhasil menghentikan iblis sebelum menciptakan kekacauan. Usai puas meluapkan semua omongannya, master pun mencabut pedangnya dan bersiap menebas leher Ryo. Namun tiba-tiba, benar saja, muncullah si informan yang tiba-tiba melepaskan tembakan secara membabi buta. Insiden 12 tahun lalu pun seolah terulang kembali saat Sakata berteriak menyuruh putrinya untuk lari hingga akhirnya. Setelah memastikan Ryo aman bersama si informan, kini Sakata bisa lebih fokus untuk menuntaskan dendamnya. Namun karena kali ini lawannya adalah si iblis merah, yang jelas jauh lebih kuat dibandingkan para kroco sebelumnya, Sakata pun dibuat cukup kewalahan dalam pertarungan ini. Saat tubuhnya sudah benar-benar tak berdaya, Sakata tiba-tiba teringat akan wajah mendiang istrinya. Dan dengan kemarahan yang telah terpendam selama 12 tahun,
Sakata pun akhirnya bangkit. Dan inilah yang kemudian terjadi. Saat si iblis merah berada di ambang kematian, sang master membuka topeng yang dikenakannya. Dan ternyata, sosok itu adalah saudara kembarnya sendiri yang wajahnya penuh bekas luka bakar. Tanpa menunjukkan kesedihan atas kematian saudara kandungnya, Master langsung mengenakan topeng iblis putih kebanggaannya. Siapa sangka, Sakata harus kehilangan tangan kirinya setelah ditebas dengan mudah oleh sang master. Meski tubuhnya babak belur dan darah terus mengalir, Sakata tetap mampu bangkit dan maju menyerang. Tepat di saat Sakata berhasil menghabisi sang master, Ryo pun muncul kembali untuk menjemput sang ayah tercinta. Namun ternyata, serigala masih hidup dan menembak Sakata hingga terkapar. Ia kembali berpura-pura menjadi sosok ayah demi mendapatkan simpati dari Ryo. Tapi Sakata, dengan sisa tenaganya, langsung menebasnya dari belakang, lalu memeluk Ryo. Persis seperti saat ia masih kecil dulu. Tak lama setelah Sakata menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Ryo, aparat pun datang dan langsung mengamankan seluruh orang yang ada di lokasi. Terlihat sang master masih hidup dan tersenyum saat digotong oleh petugas. 1 tahun setelah kejadian itu, Master kembali mencalonkan diri dalam pemilu dan untuk kedua kalinya terpilih sebagai wali kota. Namun yang mengejutkan, sosok tersebut ternyata bukanlah Master yang asli, melainkan saudara kembarnya yang memiliki bekas luka bakar di sisi wajahnya, dan kini bertekad melanjutkan misi sang kakak yang telah meninggal. 目前に迫っています。あの一連の事件で亡くなった死の関係者全員の悲願でした。 Seperti kebiasaan sang master yang sering mengunjungi kuil untuk melakukan ritual, si iblis merah pun meniru kebiasaan itu sebagai penggantinya. Namun yang tak disangkanya, Ryo tiba-tiba muncul untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya. Maka tamatlah sudah riwayat si iblis merah ini. Tamat.